Jadi macam mana solatnya tadi ni, yang 5 rakaat ni tadi? Tak sah semuanya. Tak sah. Maksudnya batal itu solat. Harus diqadha. Nah ini maksudnya. Dikerjakan secara sengaja atau tidak tahu hukumnya, tetap batal. Tapi kalau dia ngerjakannya lupa, itu tak batal. Ini tadi seperti menambah rakaat. Dia nambah rakaat karena lalai, ragu. Kayak kemarin kita bahas kan, ini udah keempat atau masih 3? Sudahlah, ulama nganjurkan ngambil yang selamat-selamat sajalah. Yakin, takut kaget kalau tak nambah, tahu-tahu 3. Ya, ayudahlah tambah. Walaupun berlebih tak masalah kata ulama. Kalau ini kelalaian, sahu ni tadi, ini tak masalah, tak batal. Sekalipun misal sudah salam, setelah salam tahu-tahu nyatanya tahu-tahu 5, tak masalah. Asal jangan sengaja atau ngerjakannya tak tahu hukumnya. Kemudian yang ketiga tadi apa lagi? Ma la yubtilu amduhu wa sahu wa jahluhu. Nah ini versi yang ketiga ni serba ada batal. Dikerjakan sengaja tak batal, lalai tak batal, dia ngerjakannya tidak tahu hukumnya juga tak batal. Seperti apa? Kal harakatil wahidah. Seperti satu gerakan. Nah itu jelas, kemarin lah kita bahas kemarin. Ya. Misalnya dia melangkah, satu langkah. Ya Pak, satu langkah saja, tapi tak lebih daripada itu. Dia ngerjakannya sengaja, tak batal. Apalagi tak tahu hukumnya, apalagi lupa, tak masalah. Ya, contoh misalnya ini, lengan ini lagi sengal-sengal dalam sholat. Ya, kalau di luar sholat, tak masalah. Ya, nah itu tak batal, satu gerakan. Kemudian yang terakhir katanya yang berkaitan yang pertama tadi juga, ma yubtilu amduhu wa sahuhu wa jahluhu. Ini jelas. Pokoknya batal dikerjakan kalau lalai, sekalipun lalai lupa tetap batal. Wa jahluhu, dan tak tahu juga hukumnya tetap batal. Wa amduhu, apalagi sengaja, tetap batal. Apa itu contohnya? Kal kalamil katsir wal fi'lil katsir, seperti berbicara banyak dan begitu juga bergerak banyak. Yang dikategorikan berbicara banyak kemarin sudah kita jelaskan ya kan, tidak boleh yang sampai daripada 4 kalimat. Itu kemarin kan sudah kita bahas kemarin itu. Ya. Kalaulah sampai berbicaranya 4 kalimat, ya, itu batal solatnya, itu termasuk banyak. Kemudian pergerakan begitu juga, ya, tidak kalaulah sampai 3 kali gerakan secara berturut-turut. Contoh seperti 3 langkah secara berturut-turut, atau hayunan garukan 3 kali berturut-turut, ya. Nah itu ya dikategorikan gerakan yang banyak atau berbicara yang banyak. Kalau itu dilakukan secara lupa sekalipun, tidak tahu sekalipun, apalagi sengaja, itu batal solatnya. Ya, batal solatnya. Nah, baik. Itu yang pertama, sebab-sebab sujud sahwi. Nah, di sini kata katanya? Ada masalah. Hunaka fi'lun la yubtilu amduhu wala sahu wa yusannu lahu sujud sahwi. Masih berkaitan dengan yang sebentar tadi kita bahas. Ada katanya di sana perbuatan yang tidak batal dikerjakan secara sengaja dan juga tidak batal dikerjakan secaranya lupa, tapi disunnahkan sujud sahwi. Apa itu? Huwa naqlu ruknil qauli ila ghairi mahallih kal Fatihah. Seperti memindahkan rukun bacaan ila ghairi mahallihi, kepada bukan tempatnya. Kal Fatihati, seperti baca Al-Fatihah. Contoh, misalnya bacaan Al-Fatihah dibaca waktu ruku.
Ah ini ya Pak. Ya. Sunnah sujud sahwi. Ya. Sunnah sujud sahwi. Sekalipun dia ngerjakannya tadi, bacaan Fatihah tadi keliru, lupa. Ada tuh sebagian ya terjadi. Misalnya di duduk tasyahud awal misalnya, baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah tempatnya di waktu berdiri. Ya. Jadi kalau misalnya bacaan Fatihah tadi di bukan tempatnya, sunnah sujud sahwi. Ya. Itu gimana hukumnya secara sholat? Ya tidak batal, walaupun sengaja Pak. Walaupun sengaja diperbuat. Ya, dilakukan sengaja. Nah. Atau dibalik. Contoh gimana? Dibalik dengan surah. Baca surah dulu baru Fatihah. Sunnah sujud sahwi. Ya. Dibalik atau seperti itu. Terlupa ya, sudah baca apa? Sudah baca doa iftitah. Ya. Wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Langsung surah. Dan tu ya, Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca Fatihah pula. Terlupa rupanya baca Fatihah. Ya, langsung surah Fatihah belum? Baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kebalik. Ini nanti dia sunnah sujud sahwi. Ya, sunnah sujud sahwi sama. Walaupun dalam posisi berdiri, tapi tempatnya kebalik. Padahal Fatihah dulu. Ya, itu sama. Kemudian apa lagi? Ada lagi katanya masalah. Naam. Hunaka fi'lun yubtilu 'amduhu. Di sini ada katanya apa? Perbuatan yang bisa membatalkan solat apabila disengaja. Wala yubtilu sahuhu, dan tidak batal dikerjakan apabila dikerjakan secara lupa. Wala yusannu lahu sujud sahwi, dan juga tidak disunnahkan sujud sahwi. Itu gambarannya gimana? Idza hawwala al-mutanaqqilu fi safarihi dabbatuhu 'anil qiblah. Nah, apabila ya seseorang yang lagi musafir, dia sholat kemudian kendaraannya tadi berbalik daripada kiblah, lari daripada kiblat. Nah ini katanya ya, hal keadaan yang mana tidak batal dibuat sengaja, batal dibuat sengaja dan tidak batal dibuat tidak sengaja, dan tidak disunnahkan juga akan sujud sahwi. Seperti orang yang sholat ya dalam keadaan musafir, di dalam mobil, di dalam pesawat, dimanapun itu, yang mana arah kiblatnya itu lari ya daripada arah kiblat, itu sudah uzur Pak ya. Sama dengan seperti sholat dalam keadaan peperangan. Atau kemarin sudah kita bahas juga sholat siddatul khauf, sholat dalam keadaan bersangatan takut misalnya. Itu tidak masalah, tidak usah ya, tidak perlu ya sujud sahwi. Nah itu hal-hal yang berkaitan. Yang pertama, sebab-sebab daripada dianjurkan sujud sahwi. Taib. Daripada meninggalkan sesuatu atau mengerjakan sesuatu. Oke, sebelum itu mungkin kita kasih kesempatan untuk bertanya. Sebelum kita pindah ke sebab yang kedua. Masalah sujud sahwi. Iya.
Ya, sujud sahwi itu disunnahkan di solat apapun. Ya, tidak harus di solat wajib, di solat sunnah macam itu juga. Ya, sujud sahwi itu seperti solat Idul Adha tadi, ya. Ya, tapi ingat Pak ya, satu ya kita harus ingat, hukumnya sunnah. Nah, itu kita harus ingat. Jadi sekalipun misalnya imam seperti ini tadi contohnya kan, kalau misalnya dia lupa, maksudnya tidak tahu dia dianjurkan sunnah sujud sahwi, atau lupa juga dianjurkan sujud sahwi, lupa juga dia, tidak masalah, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Ya, yang pertama dianjurkan di semua solat maupun solat wajib atau sunnah, ya, dan begitu juga di hukumnya sunnah bukan wajib, kecuali satu. Tidak dianjurkan ya sunnah sujud sahwi kecuali satu. Di semua solat kecuali satu solat. Solat apa? Jenazah. Karena solat jenazah tidak ada ya yang namanya sujud. Ya, sekalipun terjadi khilaf, terjadi kelalaian di dalam solat jenazah tersebut, ya, ada dianjurkan sujud sahwi karena solat jenazah tidak ada sujud. Ya, sampai kapanpun tidak ada sujud solat jenazah. Ya, nah itu dia. Sekalipun dia baca ayat sujud tilawah misalnya, sujud sejadah tadi, ada sujud. Ya, diganti dengan tasbih. Ya, kita kalau misalnya baca sujud ayat yang ada perintah sujud tilawah tadi, seperti surah sejadah, kan? Kalau kita tidak sempat sujud, tidak mampu sujud, itu boleh diganti dengan tasbih. Tasbihnya apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 4 kali. Itu minimal daripada ganti sujud tilawah. Nah itu dia. Sempat. Nah, itu jadi kecuali solat jenazah. Jenazah ini banyak perbedaannya. Selain solat jenazah itu sunnah. Mau solat tarawih, solat duha, solat witir, mau apa terjadi lalai sujud sahwi tidak masalah. Ya, solat Idul Adha. Nah, itu dia. Allah alam. Ya, itu salah satunya. Bacanya ya 3 kali. Nah, ya. Bacaan tasbihnya pas ketika sujud kan, subhanaman lain mualaisu itu secara masyhurnya, ya. Boleh juga dengan subhanal lala tadi, itu dibaca sama dengan seperti biasanya, 3 kali dibaca. Ya. Sama 3 kali dibacanya cara. 6. Sahih. Bukan sekali, Pak. Ya, sujudnya 2 kali dan baca 3 kali. Nah, ada lagi kira-kira? Dalam sujud kita berdoa, ya, disujudkan, ya. Dalam sujud kita memang, apalagi sujud terakhir Pak ya, kita dianjurkan doa banyak-banyak, tidak masalah Pak. Tapi kita di dalam sholat kita boleh memperbanyak doa pas ketika sujud terakhir dengan kalimat bahasa Arab kalau secara lapas. Dibolehkan dengan kalimat bahasa Arab secara lapas. Tak boleh dengan bahasa Indonesia. Iya. Iya. Nah, ya. Kalau bahasa Indonesia boleh tapi dalam hati. Nah, dalam hati boleh bahasa Indonesia. Ya. Boleh bahasa Indonesia, berdoa itu dimanapun kecuali di luar sholat. Kalau di luar sholat secara lapas bahasa Indonesia boleh, ada masalah. Tapi kalau dalam sholat, ya, pas kita ketika sujud itu kan, boleh panjang-panjang doanya boleh Pak, boleh sepanjang apapun, ya. Tapi bahasa Arab, bahasa Indonesia tidak boleh, batal bakal bahasa Indonesia, ya. Iya bahasa Indonesia dalam hati boleh, boleh, tidak masalah. Atau di luar sholat secara lapas pun boleh kan, tidak masalah, ya. Kadang kita ini banyak tak ngerti Pak ya. Kalau bahasa Arab tuh apa dibaca tuh artinya tak tahu. Ya, hanya orang yang menguasai bahasa Arab saja yang tahu maknanya. Ya.
Kadang tuh lebih afdol, terkadang ulama mengatakan kalau bahasa Indonesia doamu lebih khusyuk, lebih ngerti, lebih paham apa yang kau pinta, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Daripada bahasa Arab tak tahu apa yang dibaca. Iya. Pak. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min ilmi la yanfa wa min nafsin la tasba. Apa artinya? Tak tahu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apa artinya? Tak tahu. Hafal be. Itu kuranglah dari kesempurnaan doanya kurang, Pak. Yang sempurna doa itu, begitu juga sempurna solat kita apabila kita tahu, paham, ngerti apa yang kita baca. Betul, Pak. Salah satu menambah kekhusyukan di dalam solat dan di dalam doa kita apabila kita tahu, ngerti apa yang kita baca. Dari surah Al-Fatihah, dari doa iftitah pun juga sama pokoknya. Dari doa iftitah, sama. Ngerti apa yang kita baca dari doa iftitah sampai akhir salam. Paham? Itu salah satu menambah kekhusyukan. Nah itu tadi. Wallahu a'lam. Ada lagi? 6 menit lagi. Ya. Iya. Nah, kembali kepada pembahasan kita tadi. Lihat pembahasan kita tadi. Yang seperti itu misalnya, kan makmum tadi kan, si imam lama, dia udah ngerti tadi kan. Akhirnya dia ngasih kode. Ya. Apa hukumnya? Ya. Kalau dia sengaja dan dia tahu, batal sholatnya. Itu dia. Ma yubtilu amduhu, kalau dikerjakan batal, dikerjakan secara sengaja batal sholatnya. Wala yubtilu sahwu wa jahluhu, dan tidak batal kalau dia lupa atau dia tidak tahu hukumnya. Kalau yang dia beri kode tadi misalnya dia tidak tahu hukumnya, jahluhu tadi tidak tahu hukumnya, dia tidak tahu selama ini, tidak ada pernah terdengar, terlintas atau belajar, tidak pernah, tidak tahu, tidak masalah, Pak, tidak batal. Tapi kalau dia sengaja tahu, batal, batal. Mungkinlah karena refleks emosi tadi kan, kelamaan ini, itu, Masya Allah. Makanya Pak, kalau kita masalah itu, kita disunnahkan memang memperbanyak doa di akhir sujud kita. Itu apabila kita sholat sendirian, Pak. Sholat sendirian. Katanya boleh kalau berjamaah, boleh kita seperti memperbanyak doa di dalam sujud tadi, boleh berjamaah asal kalau makmumnya, jamaahnya, itulah sudah mengerti dan paham kondisi jamaah di sini atau di masjid tersebut atau imam tersebut. Seperti kalau kita dulu di Yaman itu bersama Sayyidil Habib Umar, beliau kalau doa kunut panjang, Pak. Panjang sekali. Apalagi kalau sudah sholat tarawih, itu tarawih 15 akhir kan kita sunnah kunut itu kalau kita di sana hampir 1 jam doa kunutnya, hampir 1 jam, doa kunut terakhir itu doa kunut saja. Itu doa kunut saja. Kalau bacaan ayatnya, sholat tarawihnya itu 2 jam kita pokoknya setiap malam itu minimal 2 juz. Salat tarawih sama beliau setiap malam minimal 2 juz, kadang ada sampai 3 juz. Ditambah doa kunut 1 jam, berarti 4 jam.
Dua kunut itu. Ya. Tapi ya kita sudah tahu, Pak. Orang juga sudah tahu. Lah sudah mengerti, lah sudah memaklumi. Ya, apalagi kita murid-muridnya. Ya, kita murid-muridnya sudah ngerti kalau beliau imam sudah seperti ini. Ya, jamaah ridho udah. Kalau mana yang tidak mampu, masyarakat luar sana dia sholat tempat lain. Ya. Itu tidak masalah kalau jamaah. Tapi kalau kita jarang-jarang, misalnya ini kita jarang-jarang, tidak pernah, tahu-tahu dia bikin seperti itu. Ini lama. Enak kalau kira seperti itu, nih kira udah wafat, udah meninggal apa itu dah. Ya. Nah itu makanya. Iya. Nah itu makanya. Ya apalagi kita ini umum ya. Kita umum masih kan, orang berdatangan. Tidak bisa kita seperti itu. Kalau kita tempat kita umum seperti ini, Pak, ya kalau mau sholat, mau panjang sholat sendirian silakan. Mau 2 jam, 3 jam sujud, tidak masalah. Sampai kaki bengkak kayak Rasulullah, tidak masalah, bagus ya. Rasulullah seperti itu ya, sampai bengkak kakinya sujud. Naam, subhanallah. Naam. Ya, jadi kalau umum ini maka kata Nabi, idza amma ahadukum falyukhaffif, kata Nabi. Ya, kata Rasulullah, kalau engkau mengimami suatu jamaah, falyukhaffif, maka ringankanlah, ringkaslah. Jangan panjang-panjang. Ya, fa inna fihi mukabir, kata Nabi. Karena ada salah satu jamaah kalian ada yang sudah tua renta, tidak kuat lagi. Was-saghir, ada anak kecil. Ya, ada anak kecil. Masya Allah, habis sudah. Ya, itu intinya dipersingkat. Ya, kalau kita umum seperti biasa. Ya, tidak dianjurkan panjang. Nah, wallahu alam, ya insyaallah kita akan bahas pula di sebab musabab sujud sahwi yang kedua, itu insyaallah di pertemuan minggu depan. Ya, mudah-mudahan menambah ilmu pengetahuan kita, wawasan kita, dan kita amalkan ya di dalam solat kita. Nah, kita tutup majelis kita ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawa salafun salih. Al-Fatihah.